Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triana, NPM 18340201. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengaruh SDM terhadap SDA. Materi yang pertama yaitu tentang pembinaan sumber daya manusia, hubungannya dengan pelestarian sumber daya alam. Sumber daya alam secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui terdiri dari berbagai benda alam dan hasil tambang yang terkandung di dalam tanah. Sedangkan sumber daya alam yang dapat diperbaharui merupakan sumber daya alam hayati yang diusahakan dan dibudidayakan sehingga dapat berkembang biak. SDM dan SDA merupakan unsur lingkungan hidup. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya. Sedangkan yang dimaksud dengan daya adalah tenaga atau energi, serta komponen untuk bergerak atau berubah. Antara lain panas bumi, panas matahari, tenaga angin, air. Dalam rangka mempertahankan eksistensi dan memenuhi kebutuhan manusia, maka dari pihak manusianya sendiri harus selalu berusaha menjaga agar SDA, terutama yang tidak dapat diperbaharui, tidak lekas habis. Hubungan SDM dan SDA dalam kehidupan antara manusia dan SDA senantiasa berhubungan. Hal itu dilakukan untuk mempertahankan eksistensinya. Hubungan tersebut memberikan beban pada SDA sehingga daya dukungnya lama-kelamaan berada pada batas ambang. Menurut Zamroni, kerusakan lingkungan sebagian besar disebabkan oleh manusia sendiri. Misalnya adanya urbanisasi, peningkatan gaya hidup, dan perubahan teknologi. Kerusakan SDA yang disebabkan oleh masyarakat awam dapat terjadi karena dua hal, yaitu ketidaktahuan mereka dalam mengelola SDA atau karena desakan hidup yang mereka alami. Hubungan pembinaan SDM dengan pelestarian SDA, yaitu hakikat kehidupan manusia adalah untuk mempertahankan hidupnya dan kelangsungan spesies manusia. Untuk melaksanakan tugas kehidupan tersebut, manusia membutuhkan energi SDA. Agar pemanfaatan SDA tersebut dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka pelaksanaan pembinaan dilaksanakan secara efektif dan efisien. SDM diarahkan pada pengembangan pikiran, perasaan, dan moral. Dari pembahasan yang saya sampaikan dapat disimpulkan bahwa salah satu cara dalam pembinaan SDM dengan pelestarian SDA adalah melalui pendidikan, baik itu pendidikan formal maupun pendidikan non formal. Materi yang kedua yaitu upaya meningkatkan kualitas SDM melalui interaksi positif dengan lingkungan. Manusia sebagai komponen lingkungan, melalui kemampuannya, manusia dapat mengubah lingkungan sehingga dapat merusak, melestarikan, bahkan menghancurkan semua kehidupan. Berdasarkan potensinya dalam mengubah lingkungan, seolah-olah manusia merupakan spesies paling dominan berkuasa. Padahal kenyataannya, secara biologis tidaklah demikian. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana jadinya seandainya tidak ada tumbuhan maupun hewan. Sebaliknya, tumbuhan dan hewan-hewan tersebut akan tetap dapat hidup lestari seandainya tidak ada manusia. Manusia dapat mengubah lingkungannya dan perubahan yang terjadi tidak boleh melebihi nilai ambang batas daya dukung ekosistem. Bentuk hubungan manusia dan lingkungan. Pada garis besarnya terdapat dua bentuk hubungan atau interaksi antara manusia dengan lingkungannya, yaitu interaksi yang bersifat positif dan bersifat negatif. Manusia yang berinteraksi positif adalah yang dapat mengubah lingkungan dan perubahan-perubahan yang dilakukan tersebut tetap menjaga kelangsungan fungsi serta keseimbangan ekosistem yang ada. Sedangkan manusia yang berinteraksi negatif adalah apabila perubahan-perubahan yang diperbuatnya, baik fisik, biotik maupun sosial kultural, melebihi nilai ambang batas daya,
daya dukung lingkungannya sehingga dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Berbagai bentuk hubungan antara manusia dengan lingkungannya yaitu akan dicerminkan oleh pola-pola, sikap atau perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Abraham Maslow, kebutuhan manusia ada 5, yaitu yang pertama, kebutuhan pemenuhan fisiologi seperti makan, minum, istirahat. Yang kedua, kebutuhan akan rasa nyaman. Yang ketiga, kebutuhan akan rasa kasih sayang. Yang keempat, kebutuhan akan harga diri. Yang kelima, kebutuhan akan aktualisasi diri. Dengan demikian, interaksi yang terjadi antara manusia dengan lingkungannya adalah interaksi positif. Untuk dapat berinteraksi positif, maka manusia harus belajar untuk menjaga dan mengetahui kedudukannya sebagai salah satu bentuk ekosistem, baik melalui pendidikan formal maupun informal. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.